Kita langsung mulai saja. Dita mengira hidupnya sempurna. Di usia 28 tahun, ia sudah menikah dengan Randy, pria yang dikenal kalem, stabil, dan tampak bertanggung jawab. Mereka tinggal di rumah kecil peninggalan almarhum ayah Dita. Bersama mereka, tinggal pula ibunya, Bu Lilis, wanita energik yang masih terlihat muda untuk usianya. Awalnya, segalanya berjalan lancar. Dita bekerja dari rumah sebagai freelance editor, sementara Randy bekerja di kantor. Setiap pagi, Randy berangkat dengan jadwal tetap, dan setiap malam, meski lelah, ia selalu menyempatkan waktu makan malam bersama. Bu Lilis sering memasakkan makanan favorit mereka. Keluarga kecil itu tampak harmonis dari luar. Namun perlahan, ada sesuatu yang berubah. Dita mulai merasakan suasana yang tak nyaman di rumahnya sendiri. Tatapan Randy ke arah ibunya terasa aneh, bukan seperti menantu dan mertua pada umumnya. Kadang, Dita melihat Randy melempar senyum kecil ke arah Bu Lilis saat mereka sedang berbincang ringan di dapur. Bukan senyum sopan, tapi seperti senyum genit. Awalnya, Dita berusaha menyangkal. Ia berpikir itu hanya perasaan tidak enak yang muncul karena stres pekerjaan. Tapi kejadian-kejadian kecil mulai menumpuk. Pernah suatu malam, Dita terbangun karena kehausan. Saat ia menuju dapur, lampu ruang tengah masih menyala redup. Di meja, ada 2 gelas kopi yang masih mengepulkan uap. Heran, Dita mengendap mendekat ke arah ruang tamu. Ia menahan napas saat melihat pemandangan di balik sofa. Randy dan Bu Lilis duduk bersebelahan. Kepala Bu Lilis bersandar di bahu Randy. Keduanya tampak larut menonton tayangan di tablet dengan headset yang dibagi 2. Dita terpaku. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu, ia mundur pelan-pelan, kembali ke kamar. Tubuhnya gemetar, otaknya kacau. Ia tidak langsung membangunkan mereka. Ia terlalu bingung harus bereaksi seperti apa. Keesokan paginya, ia mencoba bertanya ringan pada ibunya, "Semalam nonton bareng Randy ya, Ma?" Bu Lilis menjawab santai, "Iya." Dia bilang susah tidur. "Ya udah, Mama temenin aja bentar." Randy hanya mengangguk, tidak melihat wajah Dita sama sekali. Hari-hari berikutnya, kecurigaan Dita makin menjadi-jadi. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik mereka. Randy lebih sering pulang cepat. Padahal dulu ia sering lembur. Sekarang, alasan kerjaan di rumah jadi alasan yang sering dipakai. Anehnya, setiap ia ke kamar, laptop Randy dalam keadaan mati, tapi ia selalu terlihat sibuk. Dita juga menangkap beberapa kali ibunya berdandan berlebihan saat sore hari, waktu yang biasanya hanya digunakan untuk bersantai di rumah. Lipstik merah, parfum menyengat, dan pakaian rumah yang terlalu terbuka untuk ukuran seorang ibu. Puncaknya, suatu sore, Dita mendengar suara tawa dari kamar ibunya. Tawa itu disusul dengan suara rendah yang tak asing, suara Randy. Pintu kamar ibunya sedikit terbuka, dan dari celah itu Dita melihat Randy duduk di tepi ranjang sambil memegang tangan Bu Lilis. Hatinya bergetar hebat. Ia menahan napas, melangkah mundur perlahan. Ia merasa mual. Dunia yang selama ini ia pikir aman, tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Malam itu, Dita menangis dalam diam. Ia belum punya bukti kuat untuk konfrontasi, tapi firasatnya berkata, ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dita mulai takut akan apa yang mungkin ia temukan jika ia terus mencari tahu. Tapi satu hal sudah pasti, ia tidak bisa lagi berpura-pura. Ada yang harus diungkap sebelum semuanya benar-benar hancur. Sejak malam itu, Dita mulai menyimpan jarak. Ia tetap bersikap seperti biasa, menyapa ibunya setiap pagi, mencium pipi suaminya sebelum Randy berangkat kerja, dan tetap menyajikan makan malam seperti biasanya. Tapi di dalam hatinya, ada perang yang tidak terlihat. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu diabaikannya. Tatapan, gestur tubuh, nada bicara, dan semuanya mulai tampak jelas. Randy berbicara dengan ibunya terlalu sering, terlalu pelan, dan kadang tertawa dengan cara yang berbeda dari biasanya. Bukan tawa sopan atau basa-basi, tapi tawa yang terlalu nyaman. Dita juga mulai sadar, Bu Lilis mulai berubah.
ia jadi lebih memperhatikan penampilan. Bahkan saat hanya ke minimarket dekat rumah, ibunya memakai parfum dan eyeliner. Dulu, Bu Lilis dikenal cuek soal penampilan, tapi sekarang ia seperti perempuan muda yang baru jatuh cinta. Suatu sore, saat Dita sedang duduk di ruang makan, ia melihat pemandangan yang membuat dadanya sesak. Randy masuk ke dapur dan memegang pinggang Bu Lilis dari belakang sambil berkata, "Masakan Mama makin enak aja." "Deh," Dita pura-pura tidak melihat, tapi perutnya terasa mual. Ia mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Setiap malam, ia memikirkan kemungkinan terburuk, tapi ia juga belum berani mengatakannya. Siapa yang akan percaya jika ia menuduh suaminya selingkuh dengan ibunya sendiri? Di tengah semua kecurigaan itu, Dita mulai menulis jurnal. Ia mencatat setiap kejadian aneh, setiap interaksi mencurigakan, setiap perubahan perilaku. Ia juga diam-diam mulai mencari tahu cara memasang kamera kecil tersembunyi di rumah. Ia merasa gila karena harus melakukan ini di rumahnya sendiri. Tapi kalau ia tidak bertindak, ia bisa hancur perlahan karena curiga tanpa bukti. Suatu malam, saat semua sudah tidur, Dita menyelinap ke ruang tamu dan meletakkan sebuah kamera kecil di sudut rak buku menghadap ke arah sofa. Ia juga menyembunyikan satu lagi di dapur. Kalau memang ada yang mereka sembunyikan, bisiknya pelan. Aku harus tahu. Keesokan harinya, ia berusaha bertindak biasa. Ia bahkan sengaja keluar rumah lebih lama dari biasanya, memberi kesempatan pada mereka untuk merasa bebas. Saat malam tiba, setelah semua tidur, Dita membuka rekaman dari kamera kecilnya. Tangan dan napasnya bergetar saat menekan tombol play, dan apa yang ia lihat membuat darahnya terasa dingin. Randy dan Bu Lilis duduk berdua di sofa, lebih dekat dari biasanya. Mereka saling berbagi cerita, tertawa kecil, lalu tiba-tiba, Bu Lilis menyentuh pipi Randy. Randy tidak menolak, ia malah menggenggam tangan wanita yang seharusnya ia panggil ibu. Dita menutup laptopnya, nafasnya sesak. Air matanya jatuh, tanpa bisa ia tahan. Bukti itu belum berupa pelukan atau ciuman. Tapi itu sudah cukup, lebih dari cukup untuk membuat hatinya hancur. Pagi itu, suasana rumah tampak seperti biasa. Bu Lilis sedang menyapu halaman, Randy baru selesai mandi, dan Dita sibuk menyiapkan sarapan. Tapi di dalam kepalanya, Dita masih terbayang-bayang rekaman malam sebelumnya. Ia merasa rumah ini sudah bukan tempat aman baginya. Saat Randy meletakkan ponselnya di meja makan, lalu masuk ke kamar untuk mengenakan kemeja, Dita melihat kesempatan. Ia tahu ini mungkin salah. Tapi ia juga tahu kebenaran tidak akan datang. Jika hanya menunggu, dengan tangan gemetar, Dita mengambil ponsel Randy. Tidak terkunci. Ia langsung membuka aplikasi pesan. Tidak ada apa-apa yang mencurigakan di WhatsApp. Tapi saat membuka SMS, ia melihat satu kontak bernama M. Pesan terakhir dari M berbunyi, "Tadi malam enak banget. Kamu bikin aku lupa kalau aku udah tua." Dita terpaku. Siapa itu M? Siapa yang menyebut dirinya sendiri tua? Ia membuka pesan-pesan sebelumnya. Semuanya diketik dengan hati-hati, seperti untuk menghindari kecurigaan. Tapi Dita mengenal gaya bahasa ibunya. Singkat, tanpa banyak basa-basi, dan kadang memakai titik di akhir kalimat. Dan semua pesan itu, sesuai lebih dari itu, ada satu pesan yang membuat napas Dita tercekat. "Besok pagi kamu pura-pura kerja ya. Nanti aku masakin makanan favorit kamu. Tapi jangan peluk-peluk di dapur lagi." Dita makin curiga, tangannya langsung lemas. Ia hampir menjatuhkan ponsel itu sebelum buru-buru meletakkannya kembali di tempat semula. Saat Randy kembali dari kamar, ia menemukan Dita sedang sibuk memotong roti. "Sarapan hari ini kelihatannya enak," kata Randy sambil duduk. Dita hanya tersenyum kecil, tapi dalam hatinya, badai sudah mulai mengamuk. Hari itu, Dita tak bisa fokus bekerja. Ia hanya duduk menatap layar laptop tanpa benar-benar membaca. Dalam pikirannya, ia mencoba menyusun potongan-potongan yang semakin jelas. Suaminya yang ibunya berselingkuh di rumah ini, di tempat di mana ia merasa paling aman, paling nyaman,
paling terlindungi. Dita mulai menyusun strategi. Ia tahu konfrontasi frontal bisa berakhir kacau. Ia butuh lebih banyak bukti. Ia butuh saksi atau setidaknya rekaman lain yang lebih jelas. Tapi ia juga tahu terlalu lama diam bisa membunuhnya perlahan. Malamnya, saat rumah mulai sunyi, Dita menulis semuanya di jurnalnya. Pesan-pesan itu, ekspresi mereka, semua yang ia rasakan. Ia tahu suatu hari ia akan membacanya kembali, mungkin sebagai pengingat luka atau mungkin sebagai bukti dalam perceraian. Tapi malam itu, satu hal yang pasti, ia sudah tidak bisa menutup mata lagi. Kebohongan ini sudah kelewat batas. Beberapa hari setelah membaca pesan-pesan itu, Dita mulai bersikap jauh lebih tenang dari sebelumnya. Ia sadar, kepanikan hanya akan membuatnya terlihat mencurigakan, maka ia memutuskan untuk bermain lebih cerdas. Ia membeli satu kamera kecil tambahan dan menaruhnya di sudut lemari di kamar ibunya. Kamera itu menyatu dengan warna kayu, nyaris tak terlihat. Ia tahu ini privasi orang tuanya, tapi kalau dugaan yang ia simpan selama ini benar, maka tempat itulah pusat dari semua rahasia. Dita juga mulai merekam audio dari ponsel bekasnya yang disembunyikan di rak sepatu dekat ruang tamu. Setiap malam, ia memindahkan hasil rekaman ke laptop dan mendengarkannya diam-diam dengan earphone di bawah selimut. Pada hari ketiga, ia akhirnya menemukan sesuatu. Rekaman dari ruang tamu menangkap suara-suara lirih yang terdengar terlalu intim. Suara Randy tertawa pelan, lalu suara ibunya yang berkata, "Kamu nggak boleh manja gitu terus, nanti Dita curiga." Kemudian suara ciuman. Kecil, cepat. Tapi jelas, Dita memutar ulang berkali-kali mencari celah bahwa itu mungkin bukan suara ciuman. Mungkin hanya hayalannya, tapi tidak itu nyata. Terlalu nyata. Hari itu, Dita tidak menangis. Ia hanya duduk diam di pojok kamar. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar. Tapi tidak ada air mata yang keluar. Malamnya, saat Randy sudah tidur, Dita membuka rekaman dari kamera di kamar ibunya. Ia menonton dengan hati hampa. Dalam video itu, Randy masuk ke kamar Bu Lilis dengan membawa segelas susu. Ia duduk di tepi ranjang. Bu Lilis menyandarkan kepala di pundaknya. Mereka berbicara pelan, terlalu pelan untuk didengar jelas. Tapi raut wajah mereka tak bisa dibohongi, ada kerintiman di sana, sentuhan di lengan, jari yang digenggam, pelukan. Yang terlalu lama, Dita menutup laptop. Ia merasa tidak sedang hidup di dunia nyata. Ini bukan drama sinetron, ini bukan cerita fiksi. Ini hidupnya sendiri, dihancurkan oleh dua orang yang seharusnya paling ia percaya. Keesokan harinya, saat makan pagi, Dita duduk seperti biasa. Randy di sebelah kanan, Bu Lilis di seberangnya. Mereka bercanda soal acara TV semalam. Dita hanya mengangguk, tersenyum tipis, sambil memegang sendok di kepalanya. Satu kalimat terus berulang, "Aku harus bersiap, hari itu akan datang, hari di mana semua ini harus terbongkar." Dan kali ini, Dita tidak akan ragu lagi. Hari itu, Dita tidak bisa lagi menahan semuanya sendiri. Hatinya sudah penuh, tangki kesabarannya nyaris tumpah. Ia memutuskan malam ini akan ada percakapan. Entah bagaimana hasilnya, ia tak peduli. Yang penting, ia harus bicara. Saat malam tiba, Dita menunggu waktu yang tepat. Randy baru pulang kerja dan Bu Lilis sedang menonton sinetron di ruang tamu. Dita memanggil suaminya ke kamar. "Aku mau ngomong serius," ucapnya tenang. Randy menoleh. Ia duduk di tepi ranjang, mengangguk. "Tentang apa?" Dita menatapnya lurus. "Tentang kamu dan Mama." Sekilas wajah Randy berubah. Ada getaran kecil di sudut matanya, tapi ia buru-buru menyembunyikannya dengan senyum hambar. "Kamu maksud apa?" "Aku tahu semuanya, Ren," kata Dita. Suaranya tetap tenang, tapi tajam. "Aku lihat rekaman. Aku baca pesan di ponsel kamu. Kamu pikir aku nggak tahu kalian saling menyentuh di belakang aku?" Randy terdiam, tangan di pangkuannya, mengepal. "Kalian pikir aku bodoh?" "Dita, kamu terlalu curiga. Aku dan Mama cuma dekat karena tinggal serumah.
Wajar, kalau akrab. Kamu aja yang terlalu sensitif. Dita mendengus pelan. Kalau memang cuma akrab, kenapa ada pesan tadi malam enak banget dari kontak bernama M? Kenapa kalian peluk-pelukan di ruang tamu tengah malam? Kenapa kamu masuk kamar mama tengah malam bawa susu dan duduk di ranjangnya? Wajah Randy kini pucat. Ia kehilangan kata-kata. Aku belum gila, Ren, tapi kalau kamu terus bohong, aku bisa jadi gila beneran. Belum sempat Randy menjawab, suara ketukan. Di pintu terdengar, Bu Lilis berdiri di ambang pintu. Wajahnya tegang. Kalian ngomongin apa? Suara kalian kedengaran sampai luar. Dita bangkit berdiri. Mama juga denger aja sekalian. Aku tahu semuanya. Aku tahu Mama dan Randy punya hubungan. Nggak usah pura-pura lagi. Bu Lilis menatap Randy, lalu Dita. Matanya sempat berkedip gugup, tapi bibirnya langsung mengeras. Kamu nuduh Mama sendiri, kayak gitu? Astaga, Dita, kamu sudah keterlaluan. Keterlaluan? Dita tertawa pahit. Keterlaluan itu waktu Mama diam-diam merebut suami anak sendiri. Keterlaluan itu waktu Mama bersikap manis di depan aku, tapi di belakang peluk-peluk suamiku. Ruangan itu mendadak sunyi. Randy menunduk. Bu Lilis memalingkan wajah. Aku udah nggak tahan tinggal serumah dengan kalian, kata Dita akhirnya, suaranya bergetar. Tapi sebelum aku pergi, aku cuma mau kalian tahu. Aku nggak akan diem. Aku punya bukti. Aku bisa kasih lihat ke siapapun yang perlu tahu. Tanpa menunggu jawaban, Dita keluar dari kamar. Ia masuk ke kamarnya sendiri, mengunci pintu, dan duduk di pojok ranjang. Tangisnya pecah malam itu. Tapi bukan tangis kelemahan. Itu adalah tangis kemarahan, tangis pembebasan. Dita tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Tapi dia juga tahu, dia tidak akan membiarkan mereka menghancurkannya lebih jauh. Sejak malam konfrontasi itu, suasana rumah berubah drastis. Bu Lilis tak lagi banyak bicara, lebih sering di kamar atau keluar tanpa pamit. Randy pun menjadi pendiam, jarang menyentuh Dita. Bahkan sekadar bertanya kabar. Dita tahu rumah ini sudah tidak layak disebut rumah lagi. Tapi ia belum pergi belum ada satu hal yang harus ia lakukan dulu. Menyimpan semua bukti. Ia mulai mengumpulkan semua rekaman video, salinan pesan dari ponsel Randy, serta catatan jurnalnya selama 2 minggu terakhir. Semua dikompilasi ke dalam satu folder di laptop dan dicadangkan di flash disk. Ia bahkan mengunggah salinan ke Google Drive dengan password khusus, bukan untuk balas dendam, tapi untuk perlindungan. Suatu sore, saat Randy sedang mandi dan Bu Lilis tidak di rumah, Dita memberanikan diri membuka laptop suaminya. Ia menemukan folder tersembunyi bernama dokumen lama dan di dalamnya ada beberapa foto-foto yang tidak pantas. Foto Randy dan ibunya berdua dalam pose intim, di sofa, di dapur, bahkan di kamar yang seharusnya milik Dita. Jantung Dita nyaris berhenti. Ia menatap layar dengan mulut terbuka, matanya panas, lututnya lemas. Ia tidak menangis kali ini. Ia merasa seperti tubuhnya mati rasa. Ia copy semua foto itu ke flash disk. Ia bahkan sempat memotret layar dengan ponselnya, jaga-jaga jika file itu tiba-tiba dihapus. Malamnya, saat makan malam, Dita duduk seperti biasa. Tapi kali ini, ia membawa laptop dan flash disknya ke meja. Kalian tenang aja, ucapnya pelan. Aku nggak akan ribut. Aku cuma mau kasih lihat sesuatu. Randy menatap curiga. Bu Lilis terlihat gugup. Dita membuka laptop dan memperlihatkan foto-foto itu di depan mereka. Aku nggak butuh kalian ngaku. Aku cuma mau kasih tahu, aku punya ini, aku juga punya rekaman. Pesan-pesan, audio, video semuanya Dita. Tolong, ucap Randy panik. Tenang, aku nggak akan viralin, tapi jangan pikir aku nggak bisa. Jangan pikir aku nggak punya nyali. Bu Lilis berdiri, wajahnya merah padam. Kamu sengaja nyadap Mama. Kamu ganggu privasi Mama. Dita tertawa dingin. Privasi? Di rumah aku sendiri? Setelah kalian berdua ngelakuin semua itu? Kamu durhaka, Bu Lilis berbisik dengan mata berkaca-kaca. Durhaka? Dita menatap ibunya tajam.
Mama yang tidur sama suami anak sendiri, dan aku yang durhaka. Tak ada jawaban, hanya diam yang menyakitkan. Dita menutup laptopnya. Kalian bisa tinggal di sini beberapa hari lagi, tapi aku yang akan pergi karena rumah ini bukan milikku lagi, sudah penuh najis. Dita berdiri, lalu masuk ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu ia mulai mengepak koper kecil, tidak banyak barang yang ia bawa. Hanya pakaian secukupnya, dokumen penting, dan flash disk kecil yang kini menyimpan seluruh kebenaran. Ia tidak tahu akan tinggal di mana besok. Tapi satu hal ia tahu pasti, ia tidak akan pernah kembali ke rumah ini lagi. Karena yang ia tinggalkan bukan hanya tempat tinggal, tapi dua sosok yang telah benar-benar mati di hatinya. Keesokan harinya, Dita pergi meninggalkan rumah itu. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak mengucapkan salam. Ia hanya berjalan membawa koper kecil, langkah pelan namun pasti. Di dalam kepalanya, semua percakapan semalam masih terngiang, tapi hatinya sudah bulat. Ia memilih pergi demi warasnya pikirannya sendiri. Ia menginap di kos milik teman kuliahnya, Tika, yang bersedia menampungnya sementara. Lo beneran ninggalin semuanya? Tanya Tika sambil menuangkan teh panas. Dita mengangguk pelan. Mereka bukan orang lagi di mataku, bahkan ibuku sendiri. Hari-hari pertama terasa berat. Dita sering termenung, sering menangis diam-diam di kamar mandi kosan. Tapi ia tahu ini harus ia lalui. Namun yang tak ia duga, kabar dirinya pergi mulai menyebar ke keluarga besar. Tante, Om, bahkan tetangga dekat mulai bertanya-tanya, dan versi cerita yang mereka dengar sangat berbeda katanya. Kamu bentak mama kamu di rumah. Dit, kok kamu sampai ninggalin suami sih? Randy cerita kamu suka marah-marah gak jelas. Dia sampai stres berat. Dita mendengar semuanya dari sepupu-sepupunya. Ia tidak membela diri. Ia hanya diam. Karena untuk menjelaskan kebenaran, ia harus membuka aib keluarganya sendiri. Dan ia belum siap untuk itu. Yang menyakitkan, ada yang mulai menjauh. Keluarga yang dulu dekat, kini ragu. Bahkan, ada yang terang-terangan berkata, kamu egois. Ibu itu harus dihormati, sejahat apapun. Dita hanya tersenyum getir, tidak ada yang tahu luka, seperti apa yang ia simpan. Di tengah semua itu, Dita mulai menulis ulang kisah hidupnya di media sosial, bukan dengan nama asli, bukan secara gamblang, tapi dengan kisah fiksi yang terinspirasi dari pengalamannya sendiri. Dan ternyata, banyak yang membaca, banyak yang merasa relate, banyak yang bilang, Kak, ceritanya kayak hidup aku banget. Dita merasa sedikit lebih ringan. Ia mulai menulis setiap hari, mengubah luka menjadi tulisan, mengubah trauma menjadi narasi. Ia tidak butuh validasi dari keluarga, tidak butuh pengakuan dari siapapun. Ia tahu apa yang ia lihat, apa yang ia alami, dan bagaimana itu mengubah dirinya. Dan kalau dunia tidak mau percaya padanya, biarlah. Ia akan tetap berjalan, karena kadang meninggalkan itu lebih suci daripada bertahan. Setelah sebulan tinggal di kos Tika, Dita mulai menemukan ritme hidup baru. Ia menyewa kamar kecil sendiri di pinggiran kota, bukan tempat mewah, tapi cukup nyaman dan tenang. Di ruang itulah, Dita mulai menata ulang hidupnya, bukan sebagai istri, bukan sebagai anak, tapi sebagai dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk fokus pada hal-hal yang ia sukai. Menulis, belajar, dan membangun sesuatu dari nol. Dengan bekal pengalaman kerja dan sedikit tabungan, Dita membuka jasa content writing freelance. Ia juga membuka akun Instagram anonim khusus cerita-cerita fiksi pendek yang terinspirasi dari luka dan kisahnya. Awalnya sepi, tak ada yang tahu siapa di balik akun itu. Tapi seiring waktu, tulisannya mulai menyentuh banyak orang. Komentar bermunculan, followers bertambah. Banyak yang berkata, Kak, kisahnya bikin aku kuat lagi. Cerita ini kayak tamparan buat aku yang masih bertahan di hubungan beracun. Dita terharu. Ia tidak hanya membagikan kisah, tapi juga membuka ruang bagi mereka yang tak berani bicara. Ruang yang penuh pengertian, tanpa penghakiman. Dia juga mulai menjaga tubuh dan mentalnya. Setiap pagi bangun lebih awal, jalan kaki ringan, minum teh hangat,
menulis jurnal syukur. Hal-hal kecil yang dulu ia abaikan, kini menjadi bagian penting dari proses penyembuhannya. Suatu hari, salah satu cerita pendeknya viral di TikTok setelah dibacakan ulang oleh kreator lain. Ribuan orang mengirim pesan, ingin tahu lebih banyak. Dita mulai dilirik penerbit indie dan ditawari menerbitkan kumpulan cerita. Ia tidak pernah menyangka, dari runtuhan hidupnya, lahir peluang baru yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Namun bukan hanya karir yang membaik, hatinya juga perlahan membaik. Ia tidak lagi menangis setiap malam, tidak lagi terbayang-bayang wajah Randy atau ibunya, tidak lagi merasa kotor atau hina. Ia mulai merasa cukup, utuh, bukan karena ada yang datang menyelamatkannya, tapi karena ia menyelamatkan dirinya sendiri. 2 bulan setelah Dita meninggalkan rumah, kabar itu datang diam-diam seperti bisikan tak terduga di tengah malam yang tenang. Tika, sahabatnya, mengirim tangkapan layar dari grup keluarga besar. Di sana, ada foto Randy duduk di kantor polisi, wajah kusut, rambut awet-awetan. Katanya, ketahuan selingkuh sama istri orang juga, Dit, dan dilaporin suaminya, tulis Tika. Dita hanya terdiam, matanya menatap layar ponsel tanpa berkedip. Ia tak tahu harus tertawa atau menangis, tapi rasa sakit di hatinya kini berubah menjadi semacam kelegaan. Beberapa hari kemudian, sepupu jauhnya mengirim pesan pribadi. Katanya, Bu Lilis sekarang tinggal sendiri. Hubungannya dengan Randy terbongkar ke keluarga besar. Adik-adiknya mulai menjauh karena malu. Desas-desus pun mulai menyebar tentang hubungan terlarang yang selama ini mereka tutupi, dan yang mengejutkan, semua orang akhirnya tahu. Tanpa Dita harus membuka mulut, ia tak perlu menjelaskan, ia tak perlu membela diri. Kebenaran, meski datang telan, selalu menemukan jalannya. Sore itu, Dita duduk di balkon kecil kontrakannya, secangkir teh hangat di tangan, dan langit jingga menemaninya. Ia mengingat semuanya dan tersenyum. Apa yang dulu ia kira akhir dunia, ternyata hanyalah awal dari kebebasan. Di ponselnya, masuk pesan dari sebuah penerbit yang tertarik dengan tulisannya. Karya kamu jujur dan menyentuh. Kami ingin menerbitkan bukumu. Kami yakin ini akan jadi suara banyak perempuan di luar sana. Dita membalas dengan tenang, tanpa dendam, tanpa keinginan untuk membalas apapun, karena karma tidak selalu datang dengan petir atau teriakan. Kadang, ia datang dengan senyap, dengan waktu, dan saat itu tiba. Yang perlu kita lakukan hanya satu, melangkah tanpa menoleh ke belakang. Chapter 10. Aku tak menoleh ke belakang lagi. 3 bulan telah berlalu sejak Dita terakhir mendengar nama Randy atau Bu Lilis. Hidupnya sekarang terasa tenang, tak lagi ada drama yang menyesakkan dada, tak ada lagi air mata yang jatuh karena pengkhianatan. Yang ada hanyalah dirinya sendiri dan ketenangan yang sulit ia temukan selama bertahun-tahun. Setiap pagi, Dita memulai hari dengan ritual kecil, menyeduh kopi, menyiram tanaman di balkon, lalu duduk menulis. Apa saja, catatan harian, fiksi pendek, puisi. Kadang-kadang, ia menulis ulang bagian dari hidupnya dengan akhir berbeda, sekadar terapi, sekadar memastikan bahwa ia kini memegang kendali atas narasinya sendiri. Satu sore, notifikasi email masuk dari tim redaksi penerbit. Selamat, naskah kamu resmi kami terima. Buku akan terbit awal tahun depan. Dita menatap layar lama, matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang begitu dalam. Di saat dunia menghancurkannya, ia memilih untuk tidak hancur. Di saat orang-orang yang ia percaya menusuk dari belakang, ia memilih untuk menyembuhkan diri, bukan membalas. Dan kini, ia tak hanya selamat, ia tumbuh. Tak lama kemudian, ia menerima undangan menjadi pembicara dalam seminar bertema perempuan dan luka yang menjadi kekuatan. Dulu, ia tak akan pernah membayangkan berdiri di depan orang banyak dan menceritakan kisah pahitnya. Tapi sekarang, ia tahu kisah itu bukan lagi luka, itu adalah senjatanya. Suatu malam, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Dita, aku minta maaf. Atas semuanya, aku harap kamu bahagia sekarang.
Rendik Dita membaca pesan itu tanpa emosi. Lalu ia menghapusnya. Tak ada lagi yang perlu dikatakan, tak ada lagi yang perlu dikenang. Karena ketika seseorang benar-benar sembuh, ia tak lagi butuh balas dendam. Yang ia butuhkan hanya melanjutkan hidup. Dan itulah yang Dita lakukan. Ia menutup jendela kamarnya, angin malam masuk pelan. Ia tersenyum kecil, lalu berkata dalam hati, "Aku gak akan menoleh ke belakang lagi."